Selamat siang, perkenalkan nama saya Yeni Olivia Samosir. Saya mewakili kelompok saya dengan teman saya, Sela Rahma Astrela. Kami dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perancangan laboratorium jaringan komputer. Dan praktik kali ini kita akan menggunakan 40 buah PC serta 2 buah switch yang masing-masing switchnya memiliki 24 port dan masing-masing switch yang akan menghubungkan 20 buah PC. Dan juga nanti akan dihubungkan juga dengan sebuah server. Nah, langkah pertama kita sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracker. Lalu kita langsung ambil saja PC-nya, kita susun sesuai denah yang sudah kita rancangkan. Selanjutnya kita ambil satu buah PC, satu buah switch. Kita mengambil switch yang memiliki 24 port. Sorry. Ambil yang pertama. Kita buat di sini. Satu lagi kita buat di sini. Dan juga jangan lupa satu buah server. Selanjutnya kita akan memasukkan IP ke setiap PC yang ada di sini. Kita jangan lupa untuk membuat node-nya ya teman-teman. Kita akan membuat IP, subnet mask, dan juga default gateway. Kita ke pojok kiri lalu kita klik bagian node atau kita bisa ketik N pada keyboard kita. Lalu kita pilih nih, pada praktik kali ini kita akan memakai IP kelas B. Nah, saya buat saya buatnya 72.16.10.2. Lalu subnet masknya 25. Oh ya, di sini jangan lupa kita buat slice ya teman-teman. Slice 26. Selanjutnya DG-nya kita buat. Oke. Selanjutnya kita klik PC tersebut. Lalu kita masuk ke bagian desktop. Kita klik IP configuration. Dan IP yang sudah kita buat di node tadi kita masukkan ke IPv4 address ini. Nah, 60.2. Slice-nya tidak usah ya teman-teman. Dan sini IP-nya otomatis akan masuk, silakan kita ubah. 92. Dan jangan lupa DG-nya. Nah, 10.1. Oke, kita close. Nah, jika sudah, kita lakukan hal yang sama ke 40 buah PC. Kita sesuaikan IP-nya, dan IP-nya di setiap PC tidak boleh sama ya, dia harus berbeda. Dengan kelas yang sama dan angka belakang yang berbeda. Akan tetapi, subnet masknya sama, dan juga DG-nya sama. Nah, saya sudah mengubah denahnya supaya dia muat semua untuk masing-masing 20 PC yang akan terhubung ke satu switch.
Jadi silakan kita masukkan IP, subnet mask, dan juga default gateway-nya ke dalam PC dan juga dalam node-nya ya teman-teman. Nah, jika kita sudah memasukkan seluruh IP, subnet mask, dan juga default gateway-nya, semuanya akan seperti ini, sudah ternota dengan notepad yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita akan menghubungkan masing-masing PC kepada setiap switch yang mereka dapatkan. Kita akan memakai kabel LAN. Kita klik kabel LAN, lalu kita pasang ke switch, kita pilih fast Ethernet yang paling atas dulu, kita pasang ke PC. Kita klik fast Ethernet juga. Kita lakukan hal yang sama ke semua PC atau 20 PC pertama yang masuk kepada switch pertama. Nah, langkah selanjutnya akan kita lakukan ke 20 PC kedua yang akan dihubungkan ke switch kedua. Nah, saya memakai IP-nya itu, range IP-nya start dari 172.16.10.66, titik 66 hingga titik 65. Mengapa saya start dari 66? Karena sebelumnya kan IP 126 itu hanya untuk 60 PC. Nah, jadi untuk default gateway-nya saya akan memakai titik 65. Nah, dan untuk range-nya saya start dari 66. Kita lakukan hal yang sama. Kita klik yang paling atas, lalu pilih ke salah satu PC. Saya akan percepat saja. Nah, jika sudah kita menghubungkan 20 PC kedua dengan switch kedua, maka dia akan seperti ini. Nanti masing-masing kabel dari ujung ke ujung itu akan berwarna hijau. Selanjutnya, kita akan menghubungkan switch 1 dengan server dan switch 2 dengan server. Akan tetapi sebelumnya server ini hanya memiliki satu port. Lalu kita akan menambah portnya. Bagaimana caranya? Yaitu kita klik server, lalu kita ke physical. Nah, lalu di sini, ini tuh sistem pada servernya. Kita menonaktifkan dulu, kita matikan. Nah, lalu kita masuk pada bagian ini yang bawah modul ini. Kita klik PT host NM1CFE. Kita klik, kita seret, kita kasih di bawah port ini. Nah, jangan lupa kita aktifkan. Nah, jika di sini portnya ini sudah ada dua. Nah, bagaimana cara ceknya? Kita ke config, lalu di bawah interface ini fast Ethernet 0 dan ada juga fast Ethernet 1. Itu artinya portnya sudah ada dua. Nah, sebelumnya itu juga kita harus mengisi IP-nya server tersebut supaya dia bisa terhubung ke masing-masing switch. Kita ke desktop, ke IP configuration. Nih, fast Ethernet 0 ini sebelumnya sudah saya isi. Kita isi fast Ethernet 1 atau port kedua yang baru kita tambah tadi. Oke, IP-nya silakan kita isi, yaitu IP atau default gateway yang ada pada 20 PC kedua. Ini 172.0.65. Subnet mask-nya kita samakan. Oke, lalu kita silakan close. Nah, kita akan menghubungkan dengan menggunakan kabel LAN. Kita klik kabel seperti biasa. Kita klik ke switch. Lalu kita pilih fast Ethernet paling atas. Kita arahkan ke server. Buat ke fast Ethernet 0. Nah, sama juga kita lakukan. Kita klik kabel LAN. Kita ke switch kedua. Kita klik fast Ethernet paling atas. Lalu kita ke server PT. Lalu klik fast Ethernet 1. Nah, ini kita sudah memasangnya. Sekarang kita akan mengetes apakah setiap jaringan sudah saling terhubung. Caranya, kita klik salah satu PC. Misalnya, saya mengambil PC pada PC ke-7. Saya masuk ke desktop, lalu kita ke command prompt. Kita coba ping misal ke PC 16. Kita masukkan IP pada PC 16. Kita jangan lupa ketik ping, lalu IP-nya. IP 14. Lalu kita enter.
Nah, jika hasilnya reply from itu artinya PC ke-7 dan juga PC 16 sudah saling terhubung. Sekarang saya akan coba dari server kepada PC ke-23 nih, atau PC 14 saya coba. Kita klik server, lalu kita ke command prompt. Oke, di sini kita jangan lupa ketik IP config dulu. Config, enter. Nah, jika sudah kita klik, kita ketik IP pada PC yang mau kita ping. Ini kita coba tadi PC 14. Kita ketik ping. Oke, IP-nya kita masukkan. Titik, 10 titik, 12. Lalu kita enter. Nah, hasilnya reply from itu artinya berhasil ya teman-teman. Sekarang ping terakhir saya akan coba dari server ini. Dari server ke PC-PC kedua yang pada switch kedua. Kita ke command prompt. Sama, kita ketik IP config kembali. Oke, lalu kita ketik salah satu IP PC yang mau kita pingkan. So, saya pakai PC 26. Saya akan memasukkan IP pada PC 26. 68. Nah, hasilnya reply from itu artinya server dengan PC pada jaringan kedua itu juga sudah saling terhubung. Itu berarti seluruh laboratorium jaringan komputer yang sudah kita buat itu sudah saling terhubung satu sama lain dan artinya praktik Anda sudah berhasil. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai praktik bagaimana caranya membuat laboratorium jaringan komputer supaya semuanya saling terhubung dengan IP atau slice yang sama. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Selamat siang.